Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hirnisa dengan NIM B021082, Sastra Daerah 5B, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang masih ada hubungannya sama budaya-budaya nih. Jadi Indonesia itu kan terkenal banget dengan budayanya yang heterogen atau bermacam-macam. Jadi dilansir dari laman Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa yang tentunya punya budaya yang berbeda-beda. Hal ini membuat Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan tradisi. Wah, kebayang ya gimana kaya dan beragamnya kebudayaan di Indonesia. Tapi tahu nggak sih kalau keberagaman budaya yang kita miliki ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Nah, jadi ini dia kebudayaan sebagai dasar ketahanan nasional. Sebelumnya, yuk kita bahas dulu apa sih sebenarnya ketahanan nasional itu. Jadi, menurut Widi Susono 2013, ketahanan nasional hakikatnya adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Terus, apa sih hubungannya antara kebudayaan dengan ketahanan nasional itu? Jadi, ketahanan nasional itu jelas perlu yang namanya faktor penguat. Nah, faktor penguat ketahanan nasional suatu bangsa yaitu ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, sosial budaya juga termasuk dalam salah satu faktor penguat ketahanan nasional. Maka dalam pembangunannya tidak dapat lepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen atau multikultural. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Jadi diakui secara umum bahwa kebudayaan merupakan unsur penting dalam keberlanjutan suatu bangsa. Lebih-lebih jika bangsa itu sedang membangun watak atau sifatnya yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, kebudayaan nasional itu secara struktural ada kaitannya dengan ketahanan nasional atau ketahanan bangsa. Sebab ketahanan bangsa merupakan salah satu subsistem dari kebudayaan itu sendiri. Dengan kata lain, bagaimana karakteristik kebudayaan nasional itu dapat dilihat pada ketahanan bangsanya, atau pada jiwa nasionalis masyarakat dan sebaliknya. Jiwa nasionalis juga dapat merupakan cerminan dari kebudayaan nasional itu sendiri. Terdapat banyak pandangan yang dapat menghubungkan kebudayaan nasional dengan ketahanan nasional. Kebudayaan yang telah dipadatkan menjadi falsafah hidup merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa falsafat hidup tersebut juga sekaligus sebagai pedoman ketahanan bangsa. Dengan perkataan lain, falsafah hidup dan dasar negara itu sudah mengandung keharusan untuk mempertahankan bangsa dari segala gangguan, baik gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Eksistensi kebudayaan secara struktural memiliki unsur-unsur. Kebudayaan dalam pengertian ini mengandung makna totalitas. Oleh karena itu dikenal sebagai unsur-unsur universal dalam kebudayaan. Terdapat 7 unsur yaitu, yang pertama, sistem religi dan keagamaan. Sebagai makhluk religius, manusia memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur, menyadari bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang maha besar yang mengatur kehidupan manusia. Unsur yang kedua adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Manusia adalah makhluk sosial, karena itu perlu adanya organisasi untuk membangun kerjasama yang saling menguatkan dalam meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan hidup. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Manusia berkemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahuinya, kemudian menyampaikan dengan orang lain melalui bahasa, sehingga pengetahuan menjadi menyebar luas. Unsur yang keempat adalah sistem ekonomi. Manusia harus memiliki mata pencaharian untuk menunjang kehidupannya. Kemudian yang kelima adalah unsur sistem teknologi. Manusia memiliki kecerdasan sehingga mampu menciptakan juga sekaligus mampu mempergunakan hasil ciptaannya. Kemudian unsur yang keenam adalah bahasa. Manusia memiliki bahasa untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan segala yang dibutuhkan sekaligus manusia bisa memahami simbol-simbol termasuk simbol bahasa. Kemudian unsur yang terakhir atau unsur ketujuh adalah kesenian. Nah, jadi berdasarkan unsur-unsur kebudayaan yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan adanya hubungan antara kebudayaan dan ketahanan nasional.
Ketujuh unsur kebudayaan tersebut secara struktural merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya, nilai-nilai dari unsur-unsur kebudayaan nasional juga merupakan kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Misal nilai religi atau keagamaan, nilai sosial kemasyarakatan, sistem kebahasaan, dan yang lainnya adalah nilai yang saling berintegrasi. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa nilai-nilai tersebut yang membentuk falsafah hidup bangsa dan sekaligus menjadi dasar keharusan ketahanan nasional. Muji Sutrisno dalam Himyari Yusuf 2015 mengemukakan anyaman dan rajutan tata nilai agar hidup bersama bermartabat sebagai manusia membuat jalan budaya menjadi jalan peradaban. Ketika negara Republik Indonesia dalam visi jalan budaya sekaligus menerapkan kultural politis atau politik kultural sebagai wujud cita-citanya untuk bertanggung jawab pada rakyat Indonesia, maka dirumuskanlah pokok-pokok kewajiban dan tugas negara dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisikan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Pandangan tersebut secara jelas mengisyaratkan bahwa persoalan ketahanan bangsa adalah kebudayaan dan sekaligus mencerminkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa konsistensi terhadap kebudayaan nasional berarti komitmen terhadap falsafah hidup bangsa dan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam setiap langkah dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah berarti memperkuat ketahanan nasional. Namun sebaliknya, jika falsafah hidup bangsa hanya sekedar fatamorgana, citraan kosong tanpa makna, tersingkir dari segala bentuk kebijakan dan aturan, maka itu berarti melemahkan ketahanan bangsa. Kebudayaan dan falsafah hidup bangsa merupakan dua sisi mata pedang yang satu dengan lainnya harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk terciptanya ketahanan nasional. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang kebudayaan sebagai dasar ketahanan nasional. Jadi bisa kita simpulkan sedikit bahwa kebudayaan dan ketahanan nasional itu saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi dan terpengaruhi satu sama lainnya. Maka kebudayaan itu sendiri tidak dapat lepas dari terbentuknya ketahanan nasional. Nah, kita sebagai generasi muda itu harus melestarikan kebudayaan sebagai bentuk usaha kita untuk mempertahankan ketahanan nasional itu sendiri. Dan juga kebudayaan itu kan bukan cuma sekedar budaya aja, tapi dia juga falsafah atau tuntunan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin itu tadi sedikit penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan sedikit saya tutup dengan pantun pakai bahasa Jawa nih. Ana lepat kecelup santen menawi lepat nyuwun ngapunten, santen gula klopo cekap semanten atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih semuanya.